Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali dalam channel Instagram Yayasan MSK Darul Ilmi dalam pembelajaran ilmu tajwid, yang mana kita sudah mempelajari ilmu tajwid dari awal, mulai dari hukum nun mati atau tanwin, yang kedua hukum mim mati, yang ketiga macam-macam idgham, yang keempat kita telah mempelajari hukum mim tasdid dan hukum nun yang bertasdid atau terus yang kelima kita sekarang mempelajari tentang hukum lam mati. Hukum lam mati sudah kita jelaskan kemarin. Hukum lam mati terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama lam ta'rif, yang kedua lam fi'il, yang ketiga lam huruf. Bahwasanya lam ta'rif itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama idhar qamari atau alif lam qamariyah, yang kedua yaitu idgham syamsi atau alif lam syamsiyah, yang orang biasa sebut idhar qamari yaitu alif lam qamariyah, dan terus idgham syamsi orang biasa sebut alif lam syamsiyah. Terus berlanjut kemarin kita telah mempelajari lam fi'il, cara membaca lam fi'il. Yaitu cara membaca lam fi'il kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya cara membaca lam fi'il itu bisa dibaca dengan cara idhar dan juga bisa dibaca dengan cara idgham. Terus kita berlanjut pelajaran yang berikutnya, yaitu kita akan membahas cara membaca huruf lam huruf, yaitu juga sama bisa dibaca idhar, juga dibaca dengan idgham. Lam huruf hanya terjadi pada dua kata dalam Al-Quran, yaitu cuman di kata bal dan hal. Mari kita bahas tentang cara membaca lam huruf. Nah, cara membaca lam huruf juga bisa dibaca dengan cara idhar, juga bisa dibaca dengan cara idgham. Dan bacaan dalam lam huruf ini cuman ada dua kata yang bisa dibaca dalam lam huruf, yaitu dalam kata bal dan hal. Nah, ini saja dalam Al-Quran yang termasuk lam huruf yang dibaca, yang termasuk dalam lam huruf hanya dua kata ini, yaitu bal dan hal. Dalam membaca bal dan hal itu bisa dibaca dengan idhar dan bisa dibaca dengan idgham, tergantung depan hurufnya bertemu dengan huruf apa. Nanti cara membacanya bisa dibaca dengan idgham dan bisa dibaca dengan idhar, tergantung nanti ketemunya di depannya huruf apa, berhadapan dengan huruf apa. Nah, kita cari contohnya yang bisa dibaca dengan idhar.
Nah, inilah cara membaca lam huruf yang bisa dibaca dengan bacaan idhar. Nah, inilah kalimat atau kata yang bisa dibaca dengan idhar, yaitu bal, lam mati bertemu dengan huruf ta. Jadi harus dibaca idhar. Jadi dihukumkan dengan idhar mutlak. Jadi tidak boleh dibaca panjang atau ditahan. Jadi cara membacanya bal nu'thirunal hayatad dunya. Nah, jadi inilah yang disebut idhar mutlak. Dari kata bal bertemu dengan ta, berhadapan dengan ta. Jadi cara membacanya harus dibaca jelas. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, inilah yang dimaksud dengan lam mati yang berkaitan dengan lam huruf. Jadi lam matinya itu harus dibaca dengan jelas karena bertemunya dengan ta. Jadi harus dibaca bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, terus contoh yang berikutnya, lam huruf yang berikutnya yaitu lam mati bertemu dengan alif, maka harus dibaca juga dengan jelas. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, jadi harus bacanya hal ataka. Jadi dari kata huruf ininya yang lam matinya bertemu dengan alif, jadi harus dibaca idhar mutlak. Terus berikutnya contoh yang ketiga yaitu lam mati bertemu dengan ha. Jadi lam mati dalam huruf, dalam cara membaca lam huruf inilah lam matinya. Lam mati bertemu dengan ha depannya, jadi harus dibaca bal hum fi yal'abun. Nah, inilah lam mati yang harus dibaca idhar. Ini juga idhar, tadi kemarin sudah kita pelajari. Terus yang berikutnya yaitu lam mati yang bertemu dengan ta dalam kata huruf. Nah, inilah yang bisa dibaca idhar yaitu bal ini. Jadi harus dibaca idhar mutlak, tidak boleh dibaca dengan yang lain, harus dibaca jelas. Inilah huruf yang lam matinya harus dibaca jelas. Jadi dalam Al-Quran cuma ada dua kata ini, yaitu bal dan hal. Tidak ada kata lain yang masuk dalam kata lam huruf atau lam mati yang berkaitan dengan lam huruf. Inilah yang bisa dibaca dengan cara idhar, itulah bal dan hal. Contohnya yaitu bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, terus yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, yang ketiga bal hum fi yal'abun. Terus yang keempat contohnya hal tarabbasuna bina. Nah, inilah contoh-contoh hukum lam mati yang berkaitan dengan lam huruf. Inilah contoh-contohnya yang bisa dibaca dengan idhar. Sekarang kita cari contoh yang bisa dibaca dengan cara idgham. Sekarang yang kedua. Sekarang kita mencari lam huruf yang bisa dibaca dengan idgham. Lah, nanti kita cari contohnya.
Nah, inilah contoh dari hukum lam mati yang berkaitan dengan hukum lam huruf, yang berkaitan dengan lam huruf. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya lam mati terbagi menjadi tiga. Yang pertama lam ta'rif yang terbagi menjadi dua, yaitu idhar qamari atau alif lam qamariyah. Yang kedua idgham syamsi atau alif lam syamsiyah. Terus yang kedua lam fi'il. Lam fi'il bisa dibaca dengan dua cara, yaitu idhar dan idgham. Dan sekarang kita belajar tentang lam huruf. Lam huruf pun bisa dibaca dengan dua cara, yaitu idhar dan idgham. Lam huruf hanya terjadi pada kata hal dan bal. Dalam Al-Quran tidak ada kata lain, yaitu hal dan bal. Jadi kalau membaca lam huruf dengan berkaitan dengan kata hal atau bal, itu bisa dibaca dengan bisa dibaca dengan idhar atau idgham. Tadi sudah kita pelajari yang bisa dibaca dengan idhar, dan sekarang yang bisa dibaca dengan idgham. Nah, ini bal lam mati yang berkaitan dengan lam huruf. Lam matinya ini, nah, bertemu dengan ra yang bertasdid. Jadi lam matinya harus dilebur, harus dimasukkan ke dalam huruf ra. Jadi cara membacanya bukan bal rafa'ahullah, tapi harus dibaca bar rafa'ahullahu ilaih, karena lamnya lam huruf yang dari kata bal bertemu dengan ra yang bertasdid. Jadi ini dihukumkan dalam hukum lam mati yang berkaitan dengan lam huruf. Jadi cara membacanya tidak boleh dibaca dengan bal rafa'ahullah, tapi harus dibaca dengan cara bal rafa'ahullahu ilaih. Jadi lamnya lebur, lamnya dimasukkan ke dalam huruf ra, ya. Jadi dari lamnya dimasukkan ke dalam huruf ra, yaitu ke dalam huruf idgham. Jadi cara bacanya bukan bal tapi bar rafa'ahullahu ilaih. Nah, ini contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua kata hal. Hal dalam hukum lam mati, inilah lam matinya yang berkaitan dengan lam huruf. Lam mati ketemu lam yang bertasdid, jadi lamnya masuk ke dalam lam yang berikutnya. Jadi cara membacanya halakum, halakum. Nah, halakum, gitu cara membacanya, begitu. Nah, berikutnya kita contoh yang ketiga, huruf yang ketiga, yaitu dalam kata bal. Lam mati bertemu dengan lam. Jadi cara membacanya sama seperti atasnya tadi. Jadi dari bacanya kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Nah, cara bacanya begitu. Inilah lam mati yang berkaitan dengan lam huruf. Terus bertemu dengan lam bertasdid. Terus kita masuk ke kata hal. Contoh hal yang kedua, ya. Ini lam mati yang berkaitan dengan huruf, kata huruf. Jadi bertemu dengan lam. Jadi harus dibaca halaka ilayya an tazakka. Nah, inilah contoh-contoh dari hukum lam mati yang berkaitan dengan lam huruf, yaitu tadi sudah yang bisa dibaca idgham, dibaca idgham, dibaca idgham, dibaca idgham. Karena idgham adalah memasukkan atau melebur, maka lam yang mati dimasukkan ke dalam huruf ra. Jadi cara membacanya barrafa'ahullahu ilaih. Sama, ini juga lam yang pertama yang mati dimasukkan ke dalam lam yang bertasdid. Jadi cara membacanya halakum,
Terus bawahnya kalla bal la tukrimunal yatim. Terus berikutnya fakul hal laka ilayya an tazakka. Nah, cara membacanya begitu. Nah, jadi kalau lam mati bertemu dengan ra yang bertasydid, hukumnya idgham mutaqariban. Idgham mutaqariban. Terus lam mati ketemu lam, yaitu idgham mutamathilan. Nah, inilah jadi hukum lam mati yang berkaitan dengan hukum lam huruf, yaitu inilah contoh-contohnya yang tadi sudah bisa dibaca dengan izhar, yang ini bisa dibaca dengan cara idgham. Jadi ada salah satu kata yang sama walaupun lam mati tapi bertemu ro, tidak boleh dibaca idgham karena terhalang oleh sakta. Jadi sakta itu bisa menggugurkan kata idgham. Cara idgham ini tadi di dalam surat Al-Mutaffifin ada satu kalimat, satu kata yang tidak boleh dibaca idgham karena sakta itu merupakan penggugur dari idgham, karena sakta harus berhenti 2 harokat tanpa napas baru dibaca kembali. Contohnya nah ini contohnya lam mati bertemu dengan ra itu tidak boleh dibaca idgham karena terhalang oleh aturan yaitu sakta. Sakta itu adalah cara membacanya harus berhenti sesaat tanpa napas selama 2 harokat. Jadi berhentinya selama 2 harokat tanpa ambil napas. Jadi inilah yang menggugurkan idghamnya. Jadi tidak boleh dibaca kalabar, tidak boleh karena ini harus berhenti selama 2 harokat dan harus tanpa napas, tidak boleh ngambil napas. Jadi cara membacanya kalabal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi dua ketukan atau dua harokat. Berhenti dulu selama dua harokat tanpa ambil nafas. Jadi karena ada sakta dan ini tidak boleh diidghamkan, tidak boleh dimasukkan ke dalam huruf ra. Karena terhalang oleh sakta. Ini sakta. Nah, ini sakta adalah penggugur dari idgham yang harusnya dibaca bar tapi jadi dibaca bal. Tidak boleh dibaca dengan idgham karena ini terhalang oleh sakta. Nah, kita ulangi lagi, sakta, bahwasanya sakta itu cara membacanya harus berhenti selama dua harokat tanpa napas. Jadi cara membacanya kalabal dua harokat, ketukan dua harokat. Kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, inilah cara membaca hanya dalam di Al-Quran. Inilah contoh lam huruf lam mati bertemu ro tidak boleh dibaca idgham karena terhalang oleh sakta. Sakta adalah penggugur dari idgham. Ya, jadi kalau ini sakta karena harus berhenti selama dua harokat tanpa ambil napas. Saya ulang kembali cara membacanya. Kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, inilah contoh-contoh dari semua contoh hukum lam mati yang berkaitan dengan lam huruf. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya lam huruf itu bisa dibaca dengan cara izhar, bisa dibaca dengan cara idgham. Nah, cuman ada satu kata inilah lam mati bertemu ro tidak boleh dibaca idgham karena dia terhalang oleh sakta. Sakta itu cara membacanya apabila ada sakta di atasnya begini, cara membacanya yaitu berhenti sesaat selama dua harokat tanpa disertai napas, tidak boleh mengambil napas. Jadi cara membacanya yaitu tadi. Saya ulang kembali lagi. Kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, cukup pembelajaran kita tentang hukum lam mati yang berkaitan dengan lam huruf. Untuk berikutnya kita akan mempelajari pelajaran yang lain yang akan datang. Untuk masalah hukum lam mati sampai di sini, apabila ada kurang paham silahkan menghubungi kami di nomor 08 13 11 09 4480. Silahkan menghubungi kami, bisa bertanya apa yang belum dipahami tentang pembahasan hukum lam mati yang berkaitan dengan lam ta'rif, lam fi'il, dan lam huruf. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.